eh, ibadah itu secara fikih adalah mempelajari aspek lahir dari ibadah kita, dan yang mempelajari aspek batin adalah tasawuf. Nah itu ya, tasawuf. Kalau Buya Hamka menamakan menggunakan diksi tasawuf. Nah itu adalah aspek batin. Maka di Ramadan ini banyak yang dipelajari, bukan hanya fikih tetapi juga tasawuf. Puasa menghasilkan jujur dan sabar, tapi nanti ada syaratnya, Bapak Ibu ya. Syarat dan bagaimana kalau puasa itu tidak memenuhi syarat itu, puasanya nggak ada faidahnya. Nah nanti bahkan hawa nafsu bisa makin besar dengan adanya puasa. Bagaimana tuh? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke. Iftar, syukur. Kalau iftar kita membaca apa? Allahumma lakasumtu. Nah itu ya, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kelihatannya ini ringkes nih kata-kata Allahumma laka sumtu. Ya Allah, laka hanya untukmu, sumtu aku berpuasa. Nah itu ya. Tapi kadang-kadang puasa ada yang niatnya bukan untuk Allah tapi untuk diri sendiri. Nah ini puasa-puasa sunnah juga begitu. Ngapain kamu puasa? Iya biar diet. Emang kenapa? Itu setelah puasa dia beratnya turun, berat badannya gitu ya. Maka bulan Ramadan itu bolak-balik nimbang gitu kan, before after gitu kan. Sebelumnya sekian, setelahnya sekian, sebelum buka sekian, setelah buka sekian. Ya Allah, timbangan mulu gitu kan. Ah niat puasa dah, mumpung orang lain pada puasa, saya juga puasa. Kalau 30 hari insya Allah berat badan turun. Ini bukan laka sumtu sebenarnya, li sumtu. Aku berpuasa untuk diriku sendiri. Nah ini maka faidahnya menjadi kecil. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mulai sebelum mumpung belum Ramadan, kita cek and recheck lagi. Kita audit lagi ibadah kita. Betul nggak kita beribadah kepada Allah atau untuk diri sendiri? Nah itu. Laka sumtunya bener apa enggak? Ibaratnya begitu ya. Ada yang puasa biar dapat proyek, puasa biar banyak rezeki. Nah ini bukan laka sumtu namanya. Li sumtu atau li nafsi sumtu. Aku puasa sebenarnya untuk kepentingan aku, bukan untuk Allah. Nah ini ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tilawah juga bukan sekedar membaca rangkaian ayat, tetapi berkomunikasi dengan Allah sehingga tilawah itu terasa nikmat. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada syaratnya. Nah ini yang paling penting ya. Kalau ini tidak ada, maka puasa kita dari tahun ke tahun sama aja faidahnya, nggak ada faidahnya, bahkan bisa-bisa lebih parah hawa nafsunya. Nah ini yang pertama, kita menjaga pandangan. Ini kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 6 hal. Nah, 6 hal ya. Yang pertama menjaga pandangan. Kalau pandangan yang nggak dijaga, faidah puasanya hilang. Puasanya sah nggak? Ya sah. Sah itu urusan fikih. Tetapi makbul, diterima oleh Allah, berfaidah, bermakna, itu urusan tasawuf. Nah itu ya. Apa definisi fikih terhadap puasa? Puasa itu al-imsaku an jami'il muftirat min tulu'i syamsi ila min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Puasa itu menahan diri dari yang membatalkan, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah itulah puasa. Yang penting nggak makan, nggak minum, nggak seks, berarti puasanya sah menurut fikih. Tapi fikih aja nggak cukup. Nah itu ya. Tetapi kita juga harus mempelajari tasawuf. Itulah makna. Kalau maksudnya adalah makna, maka adanya dalam ilmu tasawuf. Yang kedua, lisan. Jangan ngomongin orang dulu, kenapa? Kita masih puasa. Terus gimana? Ntar ngomonginnya kalau udah buka. Nah, begitu kan? Ya Allah. Suatu saat lumayan gitu ya. Tapi suatu saat ada 2 orang wanita di zaman Nabi. 2 wanita itu ternyata hampir nggak kuat. Ini udah nggak kuat untuk buka puasa. Aduh nggak kuat banget nih puasa. Lapor kepada Nabi, wahai Nabi, ada 2 orang mau izin buka karena nggak kuat ini untuk berpuasa. Malah Nabi ngasih wadah, nih kasih wadah kepada mereka. Kata Nabi, muntahkan. Ternyata apa? Habis dikasih wadah, muntah darah itu 2 wanita itu. Lalu bertanyalah mereka, wahai Nabi, apa yang terjadi? Kok tiba-tiba mereka muntah darah?
Iya, mereka berpuasa dari apa yang dihalalkan oleh Allah dan mereka berbuka dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Maksudnya bagaimana Nabi? Habis buka mereka langsung ghibah. Oh, itu ya. Nah, ini dia nih. Jadi berbuka dengan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang saat puasa itu betul, tetapi bukan berarti pas buka, ntar pas buka aja kita ngomonginnya ya, jangan begitu. Itu namanya menahan diri dari hawa nafsu untuk melampiaskannya nanti. Ibarat orang nih abis kena macet udah kesel banget nih, aduh pengen, padahal mobil ini 3000 cc tapi kena macet, giliran macet udah selesai dia balas dendam, buang luar biasa gitu kan. Nah itu seperti itu, wah wus gitu kan. Itu jadi yang namanya puasa secara fikih memang cuman sampai maghrib, tapi secara tasawuf yang namanya puasa itu 24 jam. Nah inilah puasa khusus. Selama cuman pakai fikih aja ya udah kelasnya SD terus, nggak meningkat, nggak takwa gitu kan. Kenapa? Cuman sampai maghrib. Maka puasa di dalam tasawuf, puasa khusus itu adalah 24 jam, menjaga lisan. Siangnya berhasil, malamnya dicoba berhasil apa enggak, kan gitu kan. Nah yang ketiga, pendengaran. Saya sih nggak ngomongin orang, terus ya saya cuma dengerin doang sih, asik juga gitu kan. Kata Nabi, al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil ghibah. Orang yang berghibah, narasumber gitu kan, wal mustami'u dan pendengar, syarikani fil ghibah, itu bersekutu dalam ghibah. Kalau orang ghibah kita nggak dengerin, nggak ada yang nyimak, kira-kira dia masih ngomongin orang nggak? Enggak gitu kan. Sorry ya, saya mau ke toilet dulu. Giliran ada yang mau ghibah gitu kan. Ya kalau kita nggak bela teman kita, udah jangan begitu, itu kita belum tentu benar gitu kan. Tahu nggak, wah udah tahu nggaknya nih, udah ngeri nih gitu kan. Kalau kita nggak bisa bela teman kita yang kehormatannya sedang dicabik-cabik, minimal kita menghindar gitu kan, berkata inni shaim, aku sedang berpuasa. Nah, meskipun nanti habis buka, tapi jangan berghibah juga. Nah, dan jangan mendengarkan, sama mendengarkan itu bersekutu, bekerja sama dengan penghibah. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kaki tangan juga harus dijaga. Selain itu ini nih teman-teman, sedikitkan yang halal. Ini Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah maupun Ihya Ulumuddin mencermati inilah penyebab gagalnya mayoritas orang dalam berpuasa. Maksudnya apa? Puasa tapi bukanya bales dendam. Inilah faktor kegagalan. Nah ini, saya mau tanya, pengeluaran konsumsi di luar Ramadan dengan Ramadan banyakan mana? Ngaku aja dah daripada bonyok ya. Ya Allah. Survei membuktikan bulan Ramadan konsumsi itu 5 kali lipat lebih banyak. Ya memang sih ada ngasih parcel, ngasih apa gitu ya. Tapi konsumsinya yang tadinya nggak ada jadi ada, gitu kan? Yang tadinya nggak ada kolak jadi ada. Nah ini faktor kegagalan. Nyimpennya lebih banyak, jenis-jenis makanan lebih banyak. Nah itu. Jadi menurut Imam Ghazali, kalau mau berhasil puasanya, bukanya sebagaimana di luar Ramadan. Malam-malam bukanya cuman berapa? Ya sekedar setengah piring gitu kan. Satu porsi warteg itu kebanyakan. Ya satu porsi padang tapi makan di tempat. Nah barangkali itu tuh ya, buka malam hari. Malam-malam kan biasanya kita nggak banyak karbonya ya. Malam-malam nggak banyak karbo ya, dikit. Kalau kita berpuasa bukanya seperti itu, maka ini akan berhasil kemungkinannya, kata Imam Ghazali. Tapi mayoritas orang justru kayak tadi, balas dendam. Kayak orang yang cc-nya 3000 mobilnya, tapi habis kena macet, lalu terurai macetnya, wong luar biasa. Ini malah menyuburkan hawa nafsu. Nah, kenapa? Ditahan-tahan untuk nggak makan makanan, terus awas lo, ntar habis maghrib lo gitu ya. Lo kalau buka gimana? Oh, saya nggak biasa makan nasi. Makannya apa? Lontong, gitu kan? Ya Allah, bihun. Terus apa lagi? Mie ayam. Ya Allah, semua dihajar. Kalau udah sore ngelihat, awas nih timun suri, gitu kan?
ngelihat ke kanan, blewah gitu kan, duren, wah Allah, semua dibeli, habis maghrib dihajar semua. Ini menyuburkan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu yang tadinya ditahan-tahan, sekarang silakan teng, begitu kan? Hawa nafsunya subur lagi. Inilah menurut Imam Ghazali, mayoritas umat manusia gagal mencapai takwa dengan puasanya karena habis menekan hawa nafsu, dibuka mereka mengumbar hawa nafsu. Nah itu. Maka puasanya sufi lain lagi. Para sufi buka dengan apa? Ya udah, kan Rasul bukanya pakai apa? Beliau kurma. Terus apa lagi? Air putih gitu kan, kurma air putih, udah itulah puasa yang benar tuh begitu sebenarnya tuh. Nah kira-kira yang begitu banyak apa sedikit banget? Sedikit banget ya Allah, udah siap-siap gitu kan. Maka buka adanya apa? Kurma sama air putih, itu benar. Nah itulah kita betul-betul menyedikitkan yang halal. Kenapa kita menyedikitkan yang halal? Kalau yang haram udah pasti kita singkirkan, tetapi yang halal kalau banyak ini melalaikan. Nah itu. Tapi kalau dikit, ini inti puasa adalah taklilut ta'am, menyedikitkan makanan. Maka Rasul biasa tuh yang namanya puasa itu nggak sahur, itu udah biasa. Bukanya dikit. Para sufi juga banyak yang begitu. Imam Nawawi juga begitu. Ya buka apa? Ya sekedar memenuhi supaya nggak lemes gitu kan. Yang penting dengan kurmanya lumayan barangkali ya, kurma yang gede apa tuh namanya, mejol apa tuh, saya kurma cuma 7, mejol semua gitu kan, wah kenyang gitu ya, ya Allah. Nah kurma, lalu sholatlah saat itu, lapar, memang lapar lah tujuan kita, itu lapar tujuan kita, makin lama laparnya itu makin bagus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi karena kita harus kerja, ya kita perlu energi gitu kan. Kalau enggak ya habis maghribnya kita makan sebagaimana biasa. Sahur kalau memang kerja ya kita perlu energi. Tetapi banyak juga para ahli ibadah yang sengaja udah sahur ya udah air putih aja, supaya apa? Laparnya makin panjang dia. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi seperti itu. Ini faktor yang sangat penting, yaitu sedikitkan yang halal. Nah, ini mudah-mudahan ya, mudah-mudahan puasa ini betul-betul puasa yang mencerminkan keridhaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cirinya nih, orang yang nggak ridho dengan disuruh lapar nggak ridho, itu dia balas dendam. Itu, aduh, wah nggak ridho, biasanya ngopi, waduh makan ini makan itu, awas loh, itu berarti nggak ridho sebenarnya dengan puasa dia, kurang ridho dengan syariat Allah. Kan kita rodi itu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ciri orang ridho ya dia melanjutkan. Nah itu. Maka ketika dalam keadaan perut lapar, ya agak-agak lapar, maka qiyamul lail, sholat taraweh itu enak, baca Quran enak gitu. Nah inilah ketika kita banyak halalnya itu dibanyakin, maka hawa nafsu jadi kuat. Setan itu kuat, gitu kan? Kan setan diikat. Dijelaskanlah itu bahwa setan itu diikat oleh Imam Nawawi, bukan berarti diikat nggak bisa ngapa-ngapain. Diikatnya aja masih bisa. Diikatnya itu artinya setan itu merasa bisu, merasa nggak bisa ngapa-ngapain, saking berjamaah mereka, sholatnya berjamaah, puasanya berjamaah, setan merasa nggak bisa ngapa-ngapain. Ada orang murid saya, murid public speaking, dia berbicara, saya datang sebagai gurunya gitu kan. Dia langsung bisu tuh, langsung nggak bisa ngomong. Nah begitu, nggak bisa ngomongnya kenapa? Karena ada saya, misalkan begitu ya. Maka begitu pula setan ketika mereka berjamaah pada iktikaf, saling silaturahim, saling sodako, setan merasa terikat di situlah. Nah itulah. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tapi udah jam 5 kurang nih ya. Kurang 1,5 jam ya. Kurang 1,5 jam. Yang terakhir adalah H2C, harap cemas. Jadi ketika kita selesai, kan kita biasanya sebelum baca apa Allahumma lakasumtu, kita baca apa?
Asyhadu an la ilaha illallah. Terus astaghfirullah. Terus nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kita ini puasa nurutin Allah, kita tauhid dengan iradah Allah, kita maunya macam-macam tapi kita gabungkan keinginan kita dengan keinginan Allah. Nah itu ya, kita ridho, Allah nyuruh begitu ridho, nyuruh begini ridho. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gimana? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Kita mohon ampun kepada Allah, barangkali puasanya kurang-kurang benar, kurang sabar gitu kan. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhoka wal jannah, kami memohon kepada engkau ridhomu dan jannah, surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, kami mohon perlindungan kepada engkau dari murkamu dan juga neraka. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, habis puasa kita, ya Allah mudah-mudahan engkau terima ya Allah gitu kan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah itu ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diterima apa enggak? Ini diterima apa enggak? Mudah-mudahan Allah terima. Jangan sok kepedean. Sok kepedean. Ayo masuk surga dengan perahu saya. Wah, emang ente masuk surga gitu kan? Nggak boleh terlalu kepedean. Nggak ada khaufnya di situ. Nggak ada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harap-harap cemas. Semua ibadah diakhiri dengan harap-harap cemas. Habis sholat assalamualaikum, assalamualaikum, lalu kita baca apa? Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, jangan-jangan sholat saya nggak sempurna, aku mohon ampun kepada engkau ya Allah. Nah itu ya. Nah jadi setiap ibadah diakhiri dengan istighfar, yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya pada kesempatan kali ini ada dua hal. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, bulan Al-Quran. Mudah-mudahan bulan ini kita niatkan mudah-mudahan jadi momentum dalam pendidikan Al-Quran kepada keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah ketika keluarga kita adalah menjadi keluarga Qurani, itu makin berkah keluarga kita, makin damai, makin bahagia, anak-anak makin cerdas. Amin. Jadi anak saya itu, anak yang pertama itu, ya alhamdulillah dengan izin Allah itu rankingnya 1 terus. Suatu saat dia ranking 3, sedih dia, sekolah ranking 3. Saya sama istri saya muhasabah, Bun kenapa ya Bun, anak kita kali ini ranking 3, biasanya ranking 1 terus gitu kan. Ternyata setelah diselidiki ya, konsentrasi nih berarti ya. Ternyata setelah diselidiki, itu semester itu anak saya tahfidnya kendor, kurang diperdengarkan Al-Quran di rumah. Ya Allah Bun, iya Bun, semester ini kita kurang memperdengarkan Al-Quran kepada anak-anak kita itu ya. Jadi diperdengarkan terus, tau-taunya saya nganter anak, saya baca Waqiah apal, tau-taunya saya nganter anak baca Al-Insan apal, saya nganter anak baca Al-Kahfi, anak saya tau-taunya apal, begitu kan. Jadi dengan diperdengarkan seperti itu dengan aplikasi, terus ternyata banyak hafalnya. Suatu saat kendor, prestasi akademiknya juga turun. Nah, jadi kecerdasan itu insya Allah akan meningkat. Maka kesempatan kita, kalau biasanya di rumah kita full musik gitu kan, kita mulailah imbangi dengan full Al-Quran. Insya Allah makin damai, makin bahagia, makin tenang keluarga kita, makin berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang kedua, mudah-mudahan puasa kita dengan izin Allah, dengan taufik dan hidayah dari Allah, dengan keikhlasan kita dalam berpuasa, dengan kesabaran kita, dengan keriduan kita dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa ini, Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita. Amin. Ramadan yang membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara begitu dulu, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Iya, boleh.
Oh iya. Ada yang pertanyaan, aplikasinya di mana? Di Play Store. Buka Play Store dulu, Google Play Store. Coba Play Store-nya mana, Pak? Udah. Coba Mas Fajro dibimbing. Buka handphonenya, App Store atau Play Store, ada dua-duanya. Oke. Cari, setelah di Play Store cari Hatam, H-A-T-A-M. Nah itu ya, Hatam, ada Hatam Abdul Latif. Nah itu di download. Nah, setelah download, berapa mega tuh? Nggak banyak lah, 22 mega, nggak terlalu banyak. Nah itu. Nanti di setel, di perjalanan di setel, di rumah di setel gitu kan. Kita ngapalin pelan-pelan, satu hari satu baris, anak kita bisa 3 baris tuh. Nah itu. Oke, kalau udah selesai, dibuka aplikasinya, lalu sign in dengan Google. Selanjutnya aja terus masuknya pakai Google aja. Mana pilih yang atas ya? Ya misalkan masuk dengan Google langsung bisa di play. Saya sambil bimbing Pak Yudi ini ya. Nah masuk, sign in. Setelah itu biarkan itu kapal-kapalannya. Nah ini pokoknya izinkan aja semuanya. Izinkan aja terus. Izinkan speaker iya. Lalu selanjutnya kalau udah selesai, klik yang atas tuh ada hafalan. Yang biru ya, hafalan. Udah. Setelah hafalan, lalu di sebelah kanan ada tambah warna merah. Tambah warna merah kanan atas ya. Kanan atas tambah warna merah. Pilih suratnya. Katakanlah surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah atau apalah Al-Kahfi ya, surat 18 misalkan, atau Al-Bayyinah. Startnya Al-Bayyinah, ends-nya Al-Bayyinah. Ayat 1 aja dulu. Ayat 1, ends-nya ayat 1 juga. Jadikan pengulangan perpotongan. Jadikan pengulangan perpotongan, lalu ulangi katakanlah 3 kali lah, 3 kali dulu gitu ya. Ulangi 3 kali, simpan. Nah, simpan. Nah, ini langsung nih, udah. Ini pengulangan berapa kali nih, Pak? Ini pengulangannya. Nah, pengulangan kita jadikan 3 kali dulu. Oke, submit. Selamat menikmati Al-Quran, itu ya. Play. Ya, selanjutnya play. Oh, bayangin sambil mempersiapkan buka puasa gitu kan, sambil bikin tempe apa gitu kan, gorengan, goreng apa, bakwan, amma yatasaalun. 100 kali kita dengar bakwannya matang, ayatnya apal gitu, bakwannya gosong ya. Jangan sampai gosong, kita terlalu apal nanti ayatnya gitu ya. Ya, cukup mateng gitu kan. Nah, begitu ya kurang lebih pertanyaan tentang hatam kurang lebih begitu. Ini di layar dimatiin aja boleh. Layar dimatiin, dia akan terus, dan dia sifatnya streaming. Jadi streamingnya cuma awalnya doang. Setelah itu data dimatiin boleh, layar dimatiin boleh gitu kan. Itu. Jadi terus dia akan play gitu. Sayang jangan sampai kesempatan emas anak-anak kita lagi kenceng-kencengnya menghafal itu didiemin, itu sayang banget, termasuk pemubadiran. Anak-anak kita itu apal apa aja tuh, iklan-iklan apal, lagu partai apal gitu kan. Ya Allah, sayang banget kalau apalnya yang nggak bermanfaat. Kalau Quran pasti bermanfaat, nggak ada yang Quran nggak bermanfaat, nggak ada. Nah, begitu ya. Kalau ini tinggal di pause bisa. Nah ini Pak Yudi udah bisa. Alhamdulillah. Nanti kalau ada pertanyaan tinggal nanya Pak Yudi. Resikonya deket Ustadz begitu duduknya ya Pak Yudi ya. Ya Allah. Ada lagi pertanyaan? Alhamdulillah saya habis Quran. Masya Allah, udah hafid Quran 1 ya.
Anaknya Pak Yudinya ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan makin berkah. Biasanya ulama-ulama besar itu diawali hafidz Quran dulu, itu ya. Hafidz Quran bukan segalanya, tetapi hafidz Quran itu meningkatkan kecerdasan. Muhammad Al-Fatih juga hafal dari kecil juga, sama. Imam Syafi'i juga hafal dari kecil juga. Pokoknya banyak orang-orang hebat lah begitu. Ada lagi? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang Qur'ani, dan mudah-mudahan Ramadan ini Allah jadikan, Allah beri taufik dan hidayah kepada kita sehingga Ramadan ini adalah Ramadan yang paling berkah yang pernah kita rasakan. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'alan nabiyil hashimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Ya Allah, tolonglah kami agar kami dapat berzikir kepadamu ya Allah. Tolonglah agar lisan ini adalah lisan yang basah dengan berzikir kepadamu ya Allah. Ya Allah, jagalah lisan kami ya Allah. Jagalah dari berbagai maksiat ya Allah. Jagalah lisan kami dari dusta, dari ghibah, dari fitnah, dari namimah ya Allah. Jagalah lisan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mata kami adalah mata yang sering memandang ayat-ayat-Mu ya Allah. Mata yang sering memandang firman-Mu ya Allah. Mata yang sering memandang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, hindarkan mata kami dari berbagai maksiat ya Allah, dari berbagai hal-hal yang Engkau haramkan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah telinga kami adalah telinga yang sering mendengarkan firman-Mu ya Allah, telinga yang sering mendengarkan Al-Quran ya Allah. Hindarkan kami, jagalah telinga kami dari hal-hal yang Engkau murkai ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kolbu kami adalah tempat menyimpan firman-Mu ya Allah. Jadikanlah kolbu kami adalah kolbu yang selalu ingat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rizki ya Allah. Berikanlah kami keberkahan ya Allah. Berikanlah kami ketentraman ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang penuh berkah ya Allah. Jadikanlah keluarga kami adalah keluarga yang Qur'ani ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami adalah keluarga yang penuh kedamaian ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan terbaik yang pernah kami rasakan ya Allah. Berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami ya Allah, sehingga puasa kami adalah puasa yang terbaik ya Allah. Salat kami adalah salat yang khusyuk ya Allah. Puasa kami puasa yang penuh kesabaran ya Allah. Puasa yang penuh rasa syukur kepada Engkau ya Allah. Tilawah kami adalah tilawah yang begitu nikmat ya Allah. Tilawah yang mencerminkan komunikasi kami dengan Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kami dan keturunan kami termasuk orang-orang yang ahli ilmu dan ahli kebaikan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah doa-doa kami ya Allah. Kabulkan hajat dan keinginan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbi.
yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang Alhamdulillah. bermanfaat untuk Amin, kita amin, semua. amin, amin. Karena beliau juga seorang hafiz yang alhamdulillah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menghafal Al-Quran tanpa menghafal. Karena kata Rasulullah SAW, khairul